Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita telah bangun dan siap beraktivitas di hari ini. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi edisi 27 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian 42 ayat 21 dan 22 demikian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Kita menanggung akibat dosa kita." Saudara sekalian, selalu menarik mencermati karya Allah di balik narasi hidup Yusuf. Cerita hidup seorang anak manusia yang pernah Tuhan pakai dalam sejarah umat manusia. Teks yang kita baca pagi ini adalah sepenggal cerita pertemuan Yusuf dengan kakak-kakaknya. Saat mimpi Yusuf yang pernah diceritakan kepada kakak-kakaknya 20 tahun yang silam, di antaranya ikatan gandum milik kakak-kakaknya tunduk kepada ikatan gandum miliknya, kini telah menjadi kenyataan, walau kakak-kakaknya tidak menyadari hal itu. 7 tahun kelimpahan telah berlalu, kini mereka telah memasuki 2 tahun masa kelaparan. Masih ada 5 tahun ke depan. Dan masa paceklik inilah yang membuat saudara-saudaranya harus ke Mesir untuk membeli gandum. Namun Yusuf ingin mengetahui sejauh mana kakak-kakaknya telah berubah dan keadaan ayah yang dikasihi serta adiknya Benyamin. Taktik Yusuf sedang dilancarkan. Dengan sengaja membentak kakaknya dan menuduh mereka sebagai pengintai. Walau hal ini tidak masuk akal saudara sekalian, sebab pengintai pasti akan bekerja secara sembunyi, mana mungkin datang dalam rombongan. Namun upaya Yusuf berhasil. Kakak-kakaknya bercerita dan pelan-pelan membuka borok masa lalu mereka, bahwa salah seorang adiknya telah tidak ada. Dan dapat kita bayangkan saudara sekalian perasaan Yusuf pada waktu itu. Ungkapan kakaknya, dia telah tidak ada, pastilah mengungkit peristiwa sedih masa lalunya dan bagaimana mereka begitu jahat memperlakukannya. Terjadilah apa yang diharapkan Yusuf. Ketika mereka dikumpulkan dalam penjara, dengan jujur mereka berdiskusi dan mengakui bahwa apa yang sedang dialami adalah akibat dosa masa lalu mereka yang dengan tega membuat Yusuf menderita. Dan dari dalam sumur Yusuf berteriak meminta pertolongan dengan belas kasihan. Tetapi mereka tak mendengarnya. Mereka tahu betapa sesaknya hati Yusuf di kala itu. Tetapi mereka tak menggubrisnya. Ruben mempersalahkan saudara-saudaranya. "Dulu saya bilang jangan berbuat dosa terhadap dia, tapi kalian tak mau mendengarkan aku." Saudara, tentu Yusuf mengingat kenangan pahit itu dan betul-betul menyesakkan dadanya. Itulah sebabnya ia tidak tahan dan ia memilih menghindar dari kakak-kakaknya hanya untuk melampiaskan tangisannya. Yusuf membiarkan mereka menceritakannya kembali agar kebohongan mereka yang telah ditutupi rapat-rapat selama 20 tahun. Mereka menyimpan kepura-puraan di hadapan ayahnya yang selama ini telah tersakiti oleh perbuatan mereka. Mereka sadar betapa ini sangat menyakitkan ayahnya. Apa yang mereka alami saat itu mengungkapkan bahwa apa yang telah mereka tutupi kini telah terbuka. Sekarang kita sedang menanggung dosa terhadap adik kita. Demikianlah kata mereka. Mereka sedang menyesal dan selangkah lagi untuk menerima pengampunan. Saudara-saudara, itu insaf akan kesalahan mereka karena memperlakukan Yusuf tanpa kenal ampun 20 tahun yang lalu. Mereka melihat Allah kini sedang bertindak adil, menghukum mereka atas kejahatan itu. Saudara-saudaraku, sebaik-baiknya kita menutupi dosa,
pasti hati nurani kita tak akan tentram. Ujian-ujian hidup dipakai Tuhan untuk mengoreksi hidup kita. Dan kadang-kadang terhadap ujian itu orang dapat mengeraskan hati ataukah merendahkan diri di hadapan Tuhan mengakuinya. Saudara, menariknya pada kesempatan itu di hadapan Yusuf mereka semua mengakui bahwa mereka telah berdosa terhadap adik mereka. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara-saudaraku, adakah dosa yang tersimpan rapat dalam hidup kita? Tak perlu seberapa lama, namun selama kita belum menyelesaikannya, hal itu akan tetap menjadi duri dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan masalah terjadi agar ada waktu kita introspeksi diri di hadapan Tuhan. Semoga kita memilih merendahkan diri, tidak mengeraskan hati, agar kita menerima pemulihan, pengampunan, dan anugerah belas kasih-Nya. Ingat saudara sekalian bahwa tak ada satupun peristiwa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini kita telah berada pada penghujung minggu biasa atau akhir tahun pelayanan gerejawi. Besok kita akan memasuki tahun baru gerejawi yang ditandai dengan hari Minggu Advent pertama. Peringatan siklus gerejawi agar kita sungguh mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, mari kita gunakan momen ini merendahkan diri, memohon pengampunannya, agar kita semua beroleh sukacita menyambut kedatangan Tuhan kembali. Selamat memasuki Minggu Advent, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kami merendahkan diri pada pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami semua di dalam aktivitas kami. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan sudah memelihara kami dengan begitu baik. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan jika sekiranya Tuhan melihat hidup kami. Ada hal-hal yang belum kami bereskan di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kami di masa lalu. Biarlah Tuhan memimpin kami, supaya kami memasuki persekutuan dengan Dikau, merendahkan diri di hadapan-Mu dan tidak mengeraskan hati, agar kami dapat menerima pemulihan, pengampunan, dan anugerah belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa atas cerita Yusuf yang kami bisa dengarkan, kami bisa pelajari dalam hidup kami. Biarlah kami semua senantiasa waspada, sehingga kami terus-menerus membuka diri di hadapan Tuhan, menyelesaikan segala dosa-dosa masa lalu kami. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, dan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal tetap tinggal bersama dengan mereka. Kami serahkan hidup ini dalam tangan-Mu Bapa, dalam Kristus Tuhan kami berseru. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.